Terjerat Cinta Om Duda. Episode 37. Dibuat lebih menyenangkan. Hei, kenapa kau memekik seperti itu, Belle? Tanya James pada istri mungilnya yang kini tampak memalingkan wajahnya dari si pasukan elitnya. Sofia menggeleng seraya mengatur napasnya yang tampak ngos-ngosan. Tidak apa-apa, Tuan. Saya hanya sedikit terkejut, jawab gadis desa itu. James tersenyum kecil seraya menangkupkan tangannya pada istri mungilnya itu. Itu hal yang wajar, Belle. Kau terkejut karena pasukanku sangat gagah dan perkasa. Tapi kau tenang saja, dia baik dan tidak akan membuatmu kecewa. Kau harus percaya padaku. Suatu saat nanti kau akan sangat mencintainya. Maka dengarkan aku, Annabel. Sekarang kau harus berusaha berkenalan dan membiasakan diri dengan adik kecilku ini. Jangan takut dan tenanglah. Ujar pria tampan itu seraya mengecup Sofia. Sofia memejamkan matanya, tampak bahwa dia nyaman bahkan kini dia sedang menyapa pasukan suaminya. Ya Tuhan, ini gagah sekali. Aku benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana nantinya jika bertempur dengan pasukanku yang sangat minim ini. Duh. Aku takut jika nantinya pasukanku terdapat jahitan seperti tanganku ini, cerocos Sofia di dalam hati. Kap. James melepaskan kecupannya. Untuk sesaat ia memandangi tangan mungil istrinya yang masih kaku menyapa pasukannya. Kau begitu asyik, Belle. Dengan caramu seperti ini, menunjukkan bahwa kau belum pernah menyapa pasukan lain. Duda tampan itu meraih tangan Sofia yang sedang menyapa pasukannya dan menggenggamnya erat. Sementara Sofia tampak tersenyum manis dan malu-malu. Apakah kau tidak ingin melihatnya? Tanya James yang berhasil membuat Sofia membulatkan kedua bola matanya penuh. Hah? Saya sudah melihatnya, Tuan. Sofia menjawab dengan gugup dan malu-malu. Wajahnya memerah karena menahan malu. Tapi, kau hanya sekilas dan sesegera mungkin kau memejamkan mata. Apakah kau tidak ingin melihatnya lebih jelas lagi? Kau tahu, dia suka dipandang dan diperhatikan. Jadi, sekarang cobalah kau dekati dia, desak pria tampan itu yang semakin membuat Sofia deg-degan. Gadis desa itu menelan salivanya dan mengatur napasnya yang naik turun tak beraturan. Sementara kini James bangun dan setengah berdiri di hadapan Sofia. Dan tentu saja hal itu membuat Sofia syok dan semakin tegang. Pasukan tempur yang gagah itu kini sedang berhadapan dengannya. Kenapa kau memejamkan mata, Belle? Tanya James seraya menyibakkan rambut panjang milik istrinya. Tidak apa-apa, Tuan, Sofia menjawab dengan gelisah. Bukalah matamu, Annabel. Sudah kukatakan kau harus memandanginya dan berkenalan dengannya, desak James seraya mengusap lembut wajah cantik Sofia. Sofia menarik napasnya dalam lalu membuangnya perlahan. Dengan sekejap saja ia membuka matanya, dan yang ada di hadapannya kini si pasukan gagah. Sofia membulatkan mata yang tercengang hebat. Ya, sebab pemandangan yang berhadapan dengannya pemandangan yang sangat elit. Jangan khawatir, baby. Dia tidak akan melukaimu, bisik James seraya menuntut Sofia kembali menyapa pasukannya. Sofia terdiam lantas menelan salivanya. Seketika napasnya tercekat di tenggorokan. Baiklah, mungkin aku harus membiaskan diri dengan ini, gumam Sofia di dalam hati. Tanpa pikir panjang ia pun kembali menyapa pasukan itu. Bagus, Belle. Kau semakin berkembang, tanganmu lembut, lincah dan membuatku merasa terbang, racau James seraya menyapa dua pasukan kembar milik Sofia. Sofia hanya diam tanpa kata. Sejujurnya ia sangat deg-degan, namun juga ia sangat penasaran dan ingin tahu lebih jauh tentang pasukan perkasa itu. Ayo baby.
Kembali James meracau saat tangan Sofia semakin gesit, lincah dan mulai berani. Melihat suaminya semakin nyaman, membuat Sofia sangat bersemangat dan ingin yang lebih menyenangkan. "Oh Annabel, bukalah mulutmu, cicipilah lollipop ini," racau James meminta Sofia untuk itu. Sofia terbelalak kaget. Namun kini, suaminya sudah mengarahkan pasukannya ke sana. "Ayo, Annabel, cepat, terapkanlah apa yang ku mau. Kau harus ingat jika aku sudah menjadi suamimu. Itu artinya kau harus mematuhi perintahku," desak James dengan suara yang berat dan napas yang ngos-ngosan. Tapi ini sangat besar sekali, Tuan." Sofia sedikit berkelit. "Tidak apa-apa, Annabel. Kau pasti bisa," ucap James memohon. Sofia menelan salivanya, dan menatap ngeri pada pasukan itu di hadapannya. Sejujurnya ia tidak yakin, tapi harus bagaimana lagi? "Kenapa kau diam? Apakah kau jijik?" desak James. Tidak, Tuan. Tidak seperti itu. Tentu saja saya akan menerapkannya," sanggah Sofia. Terapkanlah. Kau istri yang cantik dan penurut," puji James. Sofia mengangguk kecil. Untuk sesaat ia terdiam dan mengumpulkan keberanian. Dan tanpa menunggu lama lagi, si lollipop mulai dicicipi. Kap. Sofia mengecup-kucup lollipop. Dan hal itu membuat James tersenyum senang dan semakin nyaman. Kemudian Sofia semakin berusaha untuk bisa menerapkannya. "Oh Annabel, kau hebat sekali, baby." James kembali meracau. Sementara kini Sofia tampak memberanikan dirinya. James menciptakan suara merdu. Diam-diam Sofia semakin paham cara menerapkannya. Ini menyenangkan sekali," ucap Sofia dalam hati. "Oh my god. Kau hebat sekali, baby." James tampak tak mau diam. Uhuk. Sofia terbatuk akibat si lollipop hampir saja keselak di dalam kerongkongannya. "Apakah kamu baik-baik saja sayang?" tanya James seraya menangkupkan tangannya pada wajah cantik istrinya. Sofia mengangguk kecil, wajahnya tampak merah padam karena terbatuk. "Saya baik-baik saja, Tuan. Ini hanya sedikit keselak karena hampir saja lollipop Tuan itu masuk ke dalam kerongkongan saya," jawab gadis desa itu seraya mengatur napasnya. Mendengar hal itu membuat James tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Tawa James meledak saat itu juga. Sofia mengerutkan dahinya seraya menyambar air mineral di atas nakas. "Sepertinya saya butuh air untuk minum." "Astagfirullah, bisa gawat kalau saya sampai menelan lollipop itu," ucap gadis desa yang semakin membuat James tak kuasa menahan tawa. "Hahaha, kau ini ada-ada saja. Haha." Kali ini James merasa gemes dan ngakak. Sementara Sofia tampak santai dan kembali meletakkan air mineral di atas nakas. Gadis desa itu mengatur napasnya lalu merebahkan dirinya. "Astagfirullah, kau benar-benar menyebalkan, Annabel. Lihat lollipopku ini," dia ngambek dan tiba-tiba lemas karena kau bicara seperti itu, cicit James yang tampak menahan tawa. Saya hanya bicara jujur, hampir saja lollipop Tuan masuk ke dalam kerongkongan saya. Lagian kenapa sih punya lollipop besar sekali seperti itu?" seloroh gadis desa itu. "Hehehe, jangan asal bicara, Belle. Ini adalah kebanggaan tersendiri untukku. Sudah kubilang kau akan menjadikannya favoritmu," ujar James seraya bangun dan mulai siap bertempur kembali. Sofia hanya diam dan memutar bola matanya santai. "Sebaiknya mari kita lanjut sampai tuntas," ucap James penuh penekanan. Tanpa membuang waktu lagi James pun mulai bertindak lagi. Seperti yang sudah diterapkan sebelumnya. "Sudah saatnya, Belle. Tarik napas, dan bersiaplah," bisik James. "Tuan,
Saya takut, ucap Sofia setengah merajuk. Tenanglah, Annabel. Aku akan menerapkannya dengan lembut dan hati-hati, balas James mencoba menenangkan. Sofia mengangguk. Sesaat kemudian James kembali mengecupnya. Tanpa menunggu lama, James menggerakkan pasukannya, dan akhirnya pasukan milik Sofia berhasil dikalahkan oleh pasukan gagah milik James. Walau sangat sulit awalnya, namun pada akhirnya, begitulah guys. James mengusap lembut wajah Sofia yang pucat dan berkeringat. Air matanya nyaris hendak mengalir membasahi wajah cantiknya. Napasnya tersengal-sengal dan dari pancaran matanya tergambar jelas jika gadis desa itu sedang ketakutan. Istirahatlah dulu, aku mengerti apa yang kau rasakan saat ini, Annabel. Pria itu memberikan kasih sayang untuk Sofia seraya mendekapnya. Ya, tentu saja Sofia syok dan ketakutan. Pasalnya, pasukan tempur yang dimiliki James bukanlah pasukan biasa. Tuan, saya takut, Sofia berkata dengan suara yang gemetar menahan takut. James tersenyum kecil seraya mengusap lembut wajah cantik istrinya itu. Apa yang kau takutkan, Annabel? Tanya pria tampan itu penuh selidik. Saya takut, Tuan. Saya takut terluka. Gadis desa itu menjawab polos. Hehehe, sudah tidak usah berpikir yang macam-macam, Belle. Nanti kau trauma dan tidak akan berani menerapkannya lagi. Memang, kita harus menerapkannya secara perlahan. Jika kau masih syok, maka kita stop dulu dan melanjutkan tugas ini nanti malam, ujar James yang tampak memberikan pengertian pada istri mungilnya. Sofia mengangguk, walaupun ia sangat takut dan syok. Akan tetapi dalam hatinya tertanam keyakinan jika setelah melewati rasa sakit itu, ia akan merasakan yang namanya kenyamanan. Katakan padaku, apa yang kau rasakan, Belle? Pinta James seraya membelai lembut perut rata istrinya. Sofia menarik napasnya lalu membuangnya perlahan. Rasanya perih, tapi pokoknya sangat sakit sekali, Tuan. Jawab gadis desa itu seraya menggenggam tangan kekar suaminya. Hehehehe, itu hal yang wajar, Belle. Karena kau masih ori. Jadi harus butuh perjuangan yang besar untuk membuka gembok pasukanmu itu. Dan, aku sangat suka hal ini. Tapi, aku sedikit kecewa karena kau tidak sesuai dengan tingkahmu yang selalu berani mengoceh dan memarahiku. Semestinya kau pun bisa bersabar untuk tantangan kenyamanan ini. Cerocos James yang tampak menekan setiap ucapannya. Sofia memutar bola matanya malas dan membuang napasnya. Jangan banyak berkomentar, Tuan. Ini beda lagi urusannya. Anda bicara seperti itu karena Anda tidak merasakan sakit. Coba saja jika Anda yang merasakan ini semuanya, pasti Anda pun akan seperti saya. Astagfirullah. Cicit Sofia sedikit kesal. Hahaha. Duda tampan itu tertawa terbahak-bahak. Kau pikir mendorong pasukanku agar mampu mengalahkan pintu gerbang pasukanmu itu yang sudah terkunci tidak sakit, hah? Seloroh James tak mau kalah. Tentu saja tidak, karena Anda yang berjuang. Sementara saya yang tidak berjuang karena pasukan saya sangat minim. Balas Sofia kekeh. Tidak, matamu. Dengar, setelah ini kau harus bisa melewati tantangan apapun. Jika kau tidak dapat melewatinya, maka kau tidak akan merasakan kenyamanan yang sesungguhnya. Tegas James seraya menggerakkan tangannya, dan kembali memberikan tugas tantangan. Oke guys, kita skip-skip aja dulu ya. Yang bisa melanjutkan dalam hati, bolehlah. Hehe, yang meralat juga, boleh. Tiba-tiba, dret, dret, dret. Terdengar bunyi dering dari ponsel pria tampan yang hendak melakukan tendangan penalti ke gawang kecil. Tentu saja hal itu membuat James dan Sofia tersentak kaget. Tuan, ponsel Anda berdering,
ucap Sofia. Tidak apa-apa, abaikan saja. Aku rasa bukan hal yang penting, jawab James yang tampak tak peduli dan tak ingin diganggu. Tidak, Tuan. Sebaiknya Anda lihat dulu saja, siapa tahu hal yang penting, sanggah Sofia. Tidak perlu, aku yakin itu tidak penting. Sudah jangan dipikirkan, mari kita lanjutkan. Tegas James yang tampak tak peduli pada ponselnya yang berdering. Tidak, Tuan. Saya tidak ingin melanjutkan sebelum Anda menjawab telepon itu. Sofia pun memberi penegasan. Cek, baiklah. Decak James yang tampak nurut. Akhirnya ia pun menghentikan pergerakannya dan turun dari tempat tidur. Haduh, ada saja halangannya. Semoga saja setelah ini ada sebuah keberhasilan yang didapat Tuan James. Bersambung.